Podcast Kentongan. Halo pendengar setia Podcast Kentongan, apakah hak untuk memilih di tengah pandemi adalah mutlak dan tidak bisa dikesampingkan oleh apapun? Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Episode ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Masih bersama Bapak Marwarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003 sampai 2008. Perpu nomor 2 itu pasal 201 itu sudah disebutkan. Nanti akan dilihat keadaannya kan. Jadi jangan menimbulkan seperti kekacauan lah. Bahwa ada dua hal ini. Peserta pemilunya tidak patuh, tidak melihat urgensi daripada apa yang dikatakan. Simak juga bagian pertama dari perbincangan ini di episode sebelumnya. Bersama Fiona Wijaya dan Bapak Marwarar Siahaan. Selamat mendengarkan. Ada ada perdebatan di publik mengenai pelaksanaan pilkada tahun ini karena di tengah pandemi begitu. Kemudian ada keinginan publik untuk menunda demi alasan kesehatan, tapi kemudian itu seolah-olah berbenturan dengan hak konstitusional tadi, bahwa ada hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian tadi Pak Maru juga membahas kenapa pilkada ini penting, karena itu kemudian untuk memilih kepala daerah yang kepadanya ada mandat untuk menyelenggarakan otonomi dan berbagai tugas pemerintahan di daerah tersebut. Bagaimana Pak Maru melihat dilema ini nih Pak? Di tengah pandemi, ada instruksi untuk pilkada, ada hak konstitusional warga, tapi hak konstitusional warga kan tidak cuma mengenai memilih dan dipilih ya Pak, tapi ada hak atas kesehatan, hak atas rasa aman. Jadi ini sepertinya ada dua kondisi yang bertentangan, tapi dua-duanya merupakan mandat dari konstitusi. Bagaimana Pak Maru melihat persoalan ini Pak? Ya, jadi saya kira memang hak konstitusional itu untuk memilih dan dipilih, dan juga penyelenggaraan pilkada itu sendiri, itu suatu yang di konstitusi kita juga saya kira secara universal juga demikian, bahwa hak-hak konstitusional itu ada yang bisa dibatasi, ada yang tidak bisa. Non-derogable rights itu tidak bisa dibatasi, tetapi hak-hak ini yang untuk memilih, dipilih, dan kemudian pilkada itu merupakan hak-hak yang sebenarnya tunduk pada kondisi-kondisi yang ada. Karena bagaimanapun konstitusi itu dan juga international instrument of human rights yang diterima secara umum juga, tidak ada sebenarnya hak-hak asasi itu yang bersifat mutlak. Dia bisa dibatasi dalam keadaan tertentu. Misalnya dikatakan di dalam pasal 28J itu untuk menyelamatkan demokrasi, untuk mengakui hak orang lain, dan di sini juga yang menjadi penting itu adalah sesuatu kepentingan bersama yang sangat penting, itu kesehatan, keselamatan warga negara, yang negara diberi juga suatu kewajiban mendasar dalam konstitusi, terutama juga di dalam pembukaan itu kan, bahwa negara ini dibentuk adalah untuk melindungi segenap warga dan tumpah darah. Saya kira itu juga di dalam pasal 28, kemudian berhak atas kesehatan, berhak atas pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan, dan pasal 34 itu menunjukkan semua bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu ada suatu kondisi yang boleh dikatakan seluruhnya itu bisa dipelihara keseimbangannya. Dan ketika misalnya keadaan-keadaan yang genting, keadaan yang bahaya, itu sebabnya maka di seluruh dunia ada yang disebutkan state of emergency, terutama di seluruh dunia sekarang dalam soal pandemi corona ini, ya lebih ekstrim daripada Indonesia. Ada bahkan yang negara misalnya Hongaria itu DPR menyerahkan hak penuh kepada presiden. Jadi seperti di dalam sejarah konstitusi itu diberikan hak untuk kembali menjadi diktatorial sementara kepada pemerintahan dalam rangka menyelamatkan warga negara dan pemerintah ini sedemikian rupa, sehingga misalnya
boleh dia melakukan hal-hal yang menyampingkan sedikit konstitusi itu, termasuk hak konstitusional untuk bisa bagaimana pemerintahan maupun rakyat diselamatkan dari pandemi ini. Saya kira di dalam hal-hal seperti ini, ketika perdebatan di tengah-tengah masyarakat sekarang terjadi, di satu sisi tuntutan supaya ditunda, ya dengan alasan seperti itu bahwa kesehatan itu juga dan keselamatan rakyat dari hantaman pandemi ini itu juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. Tetapi di sisi lain, kenapa misalnya ada seolah-olah bahwa pemerintah tampaknya seolah-olah mendua, tetapi sebenarnya tidak. Karena ada juga keselamatan yang lain, yaitu roda perekonomian itu harus berjalan juga. Karena kalau Anda lihat sekarang ini keluhan kan, kita perhatikan itu semua pedagang kecil, ataukah itu restoran, apakah itu misalnya katakanlah bisnis-bisnis itu, mereka karena di daerah-daerah tertentu tampaknya agak ada kemandekan di bidang ekonomi, maka Anda perhatikan ini banyak juga karyawan yang di PHK kan, tanpa ya katakanlah tanpa merujuk kepada undang-undang ketenagakerjaan tentang pesangon dan lain sebagainya. Maka di sini hak untuk kerja itu adalah bagian daripada hak hidup yang dijamin sebenarnya di dalam konstitusi. Oleh karena itu pemerintah itu, kalau saya perhatikan, dia seperti meniti di suatu keadaan yang sulit. Di satu sisi mencoba menghidupkan pemerintahan dalam rangka mendorong ekonomi berjalan. Sementara itu di sisi lain juga dia menjaga apa yang disebutkan tugasnya untuk menjaga keselamatan atau memberikan perlindungan terhadap warga negara dan tumpah darah ini. Sehingga di situ Anda perhatikan itu di dalam Perpu nomor 2 sebenarnya sudah dikatakan itu kan, bahwa ya ada penundaan itu menjadi Desember pilkada itu. Tapi sementara ini kan kita tidak bisa melihat Desember apa emang sudah bisa terjamin. Ya memang belum bisa. Tetapi pemerintah tidak membuat suatu kebijakan yang langsung menentukan bahwa nanti tahun depan. Enggak, dia menyicil sepertinya karena dia memelihara itu tadi. Bagaimana ekonomi berjalan supaya ada apa yang disebutkan hak untuk hidup bagi rakyat juga berjalan. Memang ancaman pandemi adalah pasti kalau salah memanagenya, maka rakyat juga bisa korban kan. Kalau kita lihat korban yang meninggal itu sangat besar. Misalnya Amerika lebih besar lagi daripada ini kan, karena ada suatu perbedaan pendapat di kalangan pemerintahan mereka tentang bagaimana menangani pandemi. Tapi saya lihat pemerintahan Pak Jokowi dia hati-hati. Kalau ada tuntutan sekarang tunda, jangan dilangsungkan pilkada bulan Desember, sebenarnya pemerintah mempertimbangkan itu, tapi dia tidak membuat suatu keputusan yang antisipasi sekarang bahwa Desember tidak jadi. Enggak. Dia melihat dinamika daripada perkembangan penanganan pandemi COVID ini sedemikian rupa, dan di dalam Perpu nomor 2 itu pasal 201 itu sudah disebutkan nanti akan dilihat keadaannya kan. Jadi jangan menimbulkan seperti kekacauan lah, seolah-olah ekonomi tidak jalan lagi, karena ini juga hak untuk hidup. Kalau semua macet ekonomi, apakah mampu pemerintah memberi biaya kepada rakyatnya 280 juta? Saya kira itu bisa bangkrut kita. Maka dia meniti dengan pelan. Tetapi hemat saya pandangan masyarakat juga diperhatikan dan partai politik. Tetapi jangan selalu di depan sudah diperintahkan atau dibuat suatu aturan tunda. Tidak ada kepastian kan, karena bergerak terus ini pandemi. Saya kira ini pandangan saya tentang apa yang dilakukan pemerintahan sekarang.
Berarti sebetulnya posisinya sangat sulit ya Pak, tadi ternyata ada sangat Ya, banyak hak dan semuanya ternyata merupakan hak konstitusional juga begitu yang diamankan ya diamankan betul. oleh konstitusi. Tapi seandainya Pak pemerintah ingin menyelenggarakan pilkada, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan pemerintah? Misalnya kan sekarang ada ada ide bahwa pilkada bisa tetap dilaksanakan asalkan memperhatikan protokol kesehatan gitu, kampanye memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana Pak Maru melihat hal-hal ini? Apakah sudah cukup pemerintah menjalankan tadi sambil memantau keadaan dengan menghimbau masyarakat memperhatikan protokol kesehatan termasuk para peserta pemilu begitu Pak? Atau menurut Pak Maru ada hal-hal lain yang harus diperhatikan baik secara praktis maupun secara kerangka peraturan harusnya ada hal-hal yang lebih dipersiapkan atau seperti apa Pak? Ya, saya kira kalau posisi pemerintah di dalam pernyataannya itu akan tetap dilangsungkan dengan suatu protokol COVID ini dijalankan dengan ketat, saya kira itu semua sudah tepat. Jadi upaya untuk menanggulangi ini virus dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan itu, apakah itu distancing, apakah itu masker, dan beberapa tindakan-tindakan awal yang lain, itu sudah harus dilakukan. Tetapi kalau dalam pengamatan kita kan, bahwa ada dua hal ini, peserta pemilunya tidak patuh, tidak melihat urgensi daripada apa yang dikatakan bahaya penyebaran itu. Dan yang kedua, bahwa kemudian saya lihat penyelenggara pemilu juga kurang tegas. Dan yang ketiga, penegakan hukum kurang tegas. Ini sebenarnya kalau misalnya suatu sikap daripada peserta menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang boleh jadi menimbulkan kematian, ini harus ditindak secara tegas dengan KUH pidana saja sebenarnya sudah dilakukan. Coba kita bayangkan, kemarin itu di mana? Di daerah Cirebon, ada kepala daerah dalam kampanye melakukan suatu Dangdutan Pak, bukan? konser musik terbuka begitu, tanpa suatu protokol COVID seperti itu. Padahal sudah dilarang katanya. Maka di sini sebenarnya jangan hanya aturan yang dibuat, tetapi aturan kalau dilanggar harus ada sanksinya. Dan mungkin saja kalau dari awal misalnya KPU menyatakan bahwa peserta pemilu yang tidak taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, terutama di dalam protokol COVID dan akibat-akibatnya, ya boleh saja didiskualifikasikan. Kenapa kita harus ragu-ragu? Karena banyak juga calon yang bersedia untuk itu. Bahwa memang dia akan dirugikan nanti karena dugaan saya dia persiapan sudah banyak, dan juga kadang-kadang mereka membutuhkan ongkos juga untuk bisa didukung oleh partai politik kan, itu semua kan bisa jadi hangus. Tetapi kalau dari awal dinyatakan tegas ada suatu dampak daripada pelanggaran yang dilakukan, ini bisa kita agak percaya sedikit kan bahwa pilkada itu boleh berlangsung dengan suatu syarat protokol COVID yang tegas bisa dijalankan. Itu bisa menimbulkan suatu rasa percaya juga bahwa titik keseimbangan dalam perlindungan terhadap warga negara itu dan juga perlindungan hak untuk hidup itu seimbang dia. Dan kita melihat apa yang dilakukan pemerintah yang sudah tepat itu harus bisa didukung oleh sikap yang tegas di dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Berarti kuncinya ini ya Pak ya, penegakan hukum yang tegas untuk menjaga supaya kebijakan yang sudah baik ini memang bisa betul-betul menghasilkan hasil yang baik dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara ya Pak. Ya. Yang terakhir nih Pak, meskipun demikian tetap mungkin ada sekelompok orang yang berpendapat untuk alasan kesehatan mungkin saya mau golput saja di pilkada ini ya begitu Pak. Menurut Bapak bagaimana pandangan mengenai golput untuk pilkada di tengah pandemi ini, Pak? Ya, memang karena dia untuk memilih itu adalah hak, kan? Hak itu kalau misalnya dia merasa bahwa kepentingan dia dalam soal perlindungan kesehatan dia titik beratnya jauh lebih ke arah itu,
ya memang tidak bisa kita melakukan apapun, karena hak yang demikian adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi tidak bisa misalnya kita beri sanksi itu. Memang di dalam suatu negara yang membutuhkan suatu tanggung jawab daripada warga negara untuk bisa menjalankan haknya di dalam kerangka menjalankan roda pemerintahan, ya civic education itu tentu menjadi suatu bagian yang harus dilakukan juga, bahwa ada kebutuhan secara aktif rakyat atau warga negara itu menggunakan hak pilihnya untuk terwujudnya suatu pimpinan pemerintahan yang sebenarnya dia mempunyai suatu tugas di dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang didukung oleh suatu anggaran belanja daerah dan pendapatan di dalam rangka menjalankan itu. Tetapi kesulitannya dalam kondisi kita sekarang, kalau misalnya rakyat melihat bahwa pemerintah tidak mampu mengelola yang risiko-risiko yang muncul dari situasi pandemik ini, ya dia tentunya akan memilih apa yang terbaik dalam pertimbangan dia. Kalau dia melihat risikonya besar, ya tentu saya tidak usahlah menjalankan itu. Tetapi kalau dia melihat ada jaminan-jaminan itu, baik dari sudut protokol yang ketat dilakukan dan sudut sanksi bagi peserta pemilu, bagi penyelenggara pemilu, dan bagi setiap orang yang melanggar, itu saya kira akan menimbulkan satu kepercayaan. Jadi soal trust, ya kan? Trust terhadap pemerintahan itu menjadi kata kunci sebenarnya akan dipercayai pemerintah itu di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Saya sih ini yang saya pikir harus dikelola oleh pemerintahan itu, dan termasuk juga partai politik itu memberikan suatu civic education terhadap anggota-anggota, terutama pasangan-pasangan yang telah dicalonkannya, diusulkannya. Saya kira dengan suatu sikap yang demikian, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan para pemimpin politik bisa menjadi modal besar untuk jaminan dan rasa aman yang dirasakan oleh rakyat, sehingga mereka tidak perlulah golput kan, karena memang merasakan atau diberi kesadaran tentang tanggung jawab kita di dalam pemerintahan ini. Saya kira ini yang bisa saya katakan, Mbak Fiona. Terima kasih banyak Pak Marwarar, sungguh berharga sekali itu Pak, bahwa benar kunci yang berarti harus dikejar saat ini adalah ketegasan pemerintah untuk menjaga protokol itu berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan trust tadi ya Pak ya. Itu adalah kunci. Dan Pak Maru juga tadi mengungkapkan satu hal yang sangat baik, bahwa sebetulnya untuk pelaksanaan pilkada perencanaan ini pun bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas dari setiap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, bahkan partai politik untuk memberikan civic education untuk turut serta menjaga supaya terjadi keseimbangan antara pemenuhan hak-hak tadi ya Pak Maru ya. Terima kasih banyak Pak Maru sudah mau berbagi dengan kami. Demikian Pak untuk interview malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu dan sampai bertemu lagi nanti di edisi-edisi berikutnya ya Pak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam ya. Kalau kamu merasa informasi yang kami sajikan bermanfaat, jangan lupa untuk share ke warga lainnya. Dan subscribe juga channel ini supaya kamu menerima notifikasi di setiap episode terbaru. Sampai jumpa.